Oke, sudah jam 7. Jadi akan kita start aja. Selamat malam teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama kami di Data Mentoring. Kali ini dengan membawakan tema Building Data Product Using R. Nah, sebelum kita memulai sesinya, tentu saja syarat dan ketentuan-ketentuannya untuk sesi Data Mentoring ini, aku akan remind dulu ke rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu pastikan internet yang terkoneksi itu stabil. Biasanya kalau di Zoom itu ada gambar kayak internet, gambar internet yang kalau misalkan putih itu koneksinya masih stabil, tapi kalau misalkan warna kuning itu mesti diperhatiin lagi sih, itu agak sedikit takutnya unstable. Make sure stabil, dan supaya mengikuti sesi data mentoring ini juga tidak berjalan dengan lancar. Kemudian siapkan buku catatan dan alat tulis yang untuk mencatat hal-hal penting tentunya. Kemudian peserta juga tidak perlu mengaktifkan suara sama webinar ini. Tapi kalau mau mengaktifkan video boleh banget. Terus untuk sesi Q&A-nya nanti peserta bisa langsung bertanya di Zoom group chat-nya. Nanti jangan lupa di-share to everyone aja. Karena kalau misalnya share privately ke saya, nanti yang bisa ngeliat cuma saya doang. Oke, sebelum kita memulai sesinya, tentu saja aku akan memperkenalkan dulu narasumber mentor kita kali ini. Ya, yang udah turn on nih kameranya nih. Yang udah rapi sekali ya. Beliau ini mengenal R di mata kuliah Komputer Statistika di UGM. Terus setelah itu mengasah skillnya dengan belajar online tentu saja, dan berlatih mengaplikasikan ke permasalahan-permasalahan, case study, bahkan pada saat mengerjakan skripsi juga menggunakan bahasa pemrograman R juga katanya. Terus selain itu membuat fungsinya juga sendiri. Nah, kemudian perjalanan karirnya beliau itu dimulai di tahun 2013 di Mediatrack ya. Sekarang tapi Databot ya, Mas? Ya, namanya Databot sekarang. Oke. Yang ada waktu itu poster lowongannya itu nilai plus jika menguasai R. Wadaw, jarang sekali ya saat itu yang Mas Aan ya. Iya, Nah, jarang banget. seiring waktu berjalan, mendalami SQL juga, mendalami Python juga, Docker juga, dan hal-hal yang sesuai kebutuhan dengan pekerjaannya. Nah, sekarang ini beliau merupakan Head of Data Analytics di Amarta. Sehari-harinya bekerja menggunakan R, SQL, dan Python. Nah, mari kita sambut rekan-rekan sekalian, Mas Farhan Novianto, atau kita bisa sebutin nama Aan. Silakan, Mas. Halo, kelihatan nggak? Halo, 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 halo. Hey. Soalnya nggak kayak gini. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih perkenalannya, Renier. Ini langsung mulai aja nih. Langsung boleh, Mas. Mau perkenalan dulu juga boleh. Oke, tadi udah singgung sedikit dari Renier ya. Ya. Saya berarti lulusan statistik UGM. Itu tuh tadi yang masalah lowongan tuh sesuatu yang sangat memorable buat saya sih. Maksudnya kayak dulu awalnya tuh saya udah suka R dari waktu kuliah, terus awalnya itu lagi nggak terlalu belum begitu semangat untuk bekerja, maunya usaha dulu. Terus tiba-tiba ada teman yang ngasih tahu lowongan, ini loh An, ada lowongan yang butuh R. Wah, itu tuh dulu jarang banget tahun 2013 tuh, bahkan belum ada keyword buzzword data scientist gitu-gitu tuh masih belum ada. Yang akhirnya nyobain, terus seleksinya juga pakai cuma modal skripsi aja, modal dari skripsi itu. Alhamdulillahnya keterima, dan perjalanannya sampai sekarang ya seperti itu. Jadi awal mulanya dari situ, awal mula jadi data analyst. Oke. Oke, aku mulai aja sebentar. Langsung share screen. Oh, building data product. Oke. Oke.
Udah kelihatan kan ya? Ya. Oke, kita mulai aja. Jadi sebelum mulai mungkin ini dulu kali ya. Tes dulu. Tadi ada yang kurang waktunya semuanya jam. Jadi lebih ke produk yang nanti akan ada mungkin demo dari itu kan ini akan lebih banyak sebenarnya itu dengan berapa sih gitu bisa dibuat karena belakangan ini saya melihat tuh kayak itu banyak kaitan kayak memang di sehari-hari gitu kayak apakah R cuma buat researcher gitu aja gitu jadi lebih ke apa sih yang jadi buat sedikit perkenalan sekarang Head of Data Analytics kalau pengalaman intinya lebih ke data analis, data scientist, design ini email bisa ke sini kalau mau personal bisa email terus saya juga punya M Farhanen silakan kalau mau ini banget data agendanya ini yang mungkin tapi menurut saya menarik intinya yang saya buat di masa ini seperti scoring, gambar, dashboard, kalau manajer desa ini terus analisis terus dari teknik nanti akan ada survei kayak mau kayak yang mana yang mau dibahas Halo Mas An. Kenapa? Halo Mas, dengar nggak? Iya, iya. Soalnya putus-putus tadi Mas. Oke. Bentar ya rekan-rekan ya. Kita coba lagi ya. Tapi kok Mas An saya ajak ngomong malah nggak putus-putus ya. Mungkin video kok matiin aja ya. Boleh. Nah ini tapi nggak udah mendingan nih Mas. Sebentar. Mungkin aku matiin videonya aja ya biar. Oke, boleh. Oke. Oke, sorry, internetnya. Padahal kemarin testing internetnya lancar, pilihan prakteknya kadang-kadang emang. Nggak apa-apa Mas. Oke, jadi ada beberapa produk yang saya buat di Amarta pakai R, ada credit scoring, dashboard untuk branch manager, email reporting, sama data exploration. Terus yang teknikalnya yang akan dibahas nanti ada yang mau salah satu dari tiga itu ini saya contoh dari waktu itu Mas Hasan foundernya ini Indonesia ingat juga yang mana ini Code R ini mungkin udah banyak yang tahu so ini aku coba sessionnya kayak untuk siapa nah R ini dibuat oleh pihak kesana ini namanya nama produknya R jadi dari R ini nggak cocok untuk production karena yang buat itu anak statistika bukan yang kayak komputer programming atau anak software engineer yang udah terbiasa membuat software itu salah satu ininya. Cuman kalau menurut saya ini justru malah
lebih enak buat data scientist, buat data analis, karena yang buat itu kayak orang sendiri yang udah terbiasa dengan apa, yang udah tahu tentang kebutuhannya. Nah, efeknya apa yang buat anak statistik ini, yaitu tentang objeknya itu disimpan di RAM. Ini juga yang banyak bikin ada problem ketika menerapkan R di production. Jadi ketika semua objeknya disimpan di RAM, maka besarnya data yang bisa kita analisis tergantung dari RAM yang kita punya. Kalau di grup Telegramnya R Indonesia itu kadang-kadang ada yang metric error bla bla bla, ada yang tanya gitu. Ya solusinya satu, gedein RAM, kalau nggak punya bisa pakai package lain, big R memory yang bisa untuk ngedit-ngedit itu, cuman akan lebih ribet. Tapi enaknya karena objeknya semua disimpan di RAM itu lebih cepat. Jadi dan lebih enak untuk analisisnya juga. Selanjutnya ini index start at one. Ini saya baru tahu ini ketika saya kerja, yang maksudnya yang bawahnya ya. Jadi karena programming language yang saya kenal awal-awal itu ya R, jadi kan udah terbiasa juga bahwa index itu ya mulainya dari 1. Nah, ketika saya kerja di MediaTrack Databot itu kan nyobain Python, nyobain Java, ini kenapa ada indeks 0 gitu-gitu kan. Nah, itu tuh yang bikin awal-awal ketika belajar ini, karena kita biasanya kadang-kadang slicing, milih data gitu-gitu, agak bingung ketika aku nyobain programming language yang lain. Begitu pula mungkin anak-anak non statistisi atau yang belum pernah pegang R udah bisa anak programming lain, kenapa ada indeks 0, kenapa lebih gitu. Ini yang beberapa tahun belakangan, jadi kalau di awal belum ada Ediverse sama ggplot2, dulu saya bikin untuk data eksplorasi itu agak scriptnya panjang banget. Sekarang dengan ada Ediverse ini jadi enak banget. Itu programming bahasa sehari-hari, bahasa Inggris. Jadi select process using R. Yang pertama credit scoring API pakai Plumber. Plumber itu nama package-nya ya. Ininya credit scoring API. Jadi semua produk yang saya buat itu ya tentu saja ada masalahnya. Ada masalah yang ingin diselesaikan. Jadi nggak ujuk-ujuk, nggak tiba-tiba bikin produk gitu aja. Yang pertama, kenapa buat API ini, karena tentu saja butuh credit scoring untuk pricing, karena Amarta adalah fintech, finansial, itunya kan butuh melakukan credit scoring untuk calon mitranya. Terus yang kedua adalah untuk masalahnya itu adalah mitranya Amarta tinggal di pedesaan yang kadang-kadang nggak ada internet. Jadi modelnya itu harus bisa bekerja dengan offline atau harus bisa mengakomodasi itu. Terus API-nya itu harus terpisah dari sistem utamanya, karena biar lebih gampang diupdate, karena model ini model ini kan akan sering diupdate dengan data-data yang ada. Kayak biasanya dari data itu seminggu sekali itu ada data baru untuk mengupdate modelnya, untuk mengupdate historical performance-nya itu. Nah, itu jadi terpisah dari sistemnya, karena kalau enggak kita harus mengikuti cycle-nya engineer dan itu agak ribet. Terus ini planning-nya, kayak idealnya tuh seperti ini. Ini rencana awalnya tuh kayak gini. Jadi karena tadi mitra kita itu tinggal di pedesaan, yang survei terakhir tuh cuma nggak sampai setengah yang punya handphone bahkan. Jadi datanya itu ini petugas lapangan kita. Ini karena ini jadi akan dapat berapa skornya. Nah, terus
pulang ke kantornya, terus nanti justru dia yang data benar data ini udah kredit scoring-nya bahwa oh, ini namanya hati ini kredit grade-nya A, plafonnya sekian, installment-nya sekian. Jadi ini bukan cuma memberikan kredit scoring, tapi memberikan yang namanya pakai. Jadi oh orang ini kreditnya A sehingga dia installment-nya tuh plafonnya berarti bunga siap. Terus ketika ada di submit, terus kirimkan, nah akan diberikan udah di ACC maka orangnya dapat prosesnya datanya dari terus maka dari data dari Postgre itu akan diolah di R. Di sini nggak akan dibahas tentang detail modelingnya karena itu panjang banget, bisa berjam-jam untuk detail modelingnya. Jadi Postgre disimpan, diolah, terus disimpan diolah dengan R. Terus data modelnya akan disimpan di Plumber, pakai Plumber API-nya, terus disimpan di sana. Nah, ketika ada tadi yang sync data yang tadi seperti di slide sebelumnya, maka sistemnya ini adalah sistemnya engineer, dia akan yang bisa nge-sync data yang berkoneksi langsung dengan aplikasinya, itu akan ngambil data dari Plumber-nya itu, akan membuat prediksi. Itu untuk yang credit scoring API. Jadi sistemnya seperti itu. Ini yang bawah ini engineer yang maintenance, jadi aplikasi online yang untuk nge-sync-nya itu engineer. Sedangkan yang atas itu DS, tim data science. Jadi yang ngambil data, proses R, manage Plumber-nya dan sebagainya itu tim data science. Oke, selanjutnya kenapa ini perlu pakai R? Problemnya adalah di sistem yang ada, ya seperti biasanya layaknya sistem, itu tuh lebih kayak kalau buat input data untuk sistemnya itu. Cuman untuk informasi baliknya untuk petugas lapangan, untuk branch manajernya itu biasanya tidak terlalu banyak. Sehingga kita perlu buatan dashboard sendiri biar branch manager itu tahu performa mereka. Cuman kendalanya adalah branch manager itu cuma boleh lihat performa mereka supaya nggak saling membandingkan dengan cabang-cabang yang lain. Jadi perlu dibuat sistem yang multi level gitu. Mungkin untuk di engineer ini udah terbiasa, udah seperti itu usernya. Cuman untuk BI tools dashboard yang biasa dipakai kayak Metabase, Redis, atau Tableau itu biasanya akan susah. Kalau Tableau terutama mahal banget karena setiap user harus punya loginnya. Kalau kayak yang open source atau yang gratis itu Metabase, Redis itu nggak bisa akomodasi yang beda user langsung beda datanya gitu. Nah ini, tapi ketika yang login adalah kantor pusat maka bisa lihat semua cabangnya. Nah itu dibuatnya dengan Shiny. Ini contoh produknya. Jadi ketika ini akan masukin loginnya pakai nanti ketika login masuk email, sebenarnya ini kalau email ya, tapi login dari Google gitu, cuman sama ini itu emailnya jauh, yang masuk tuh ini. Nah, ada email ini ketika yang supervisor maka dia bisa milih cabang aja, jadi ada drop-downnya cabang aja. Jangan kayak masuk itu ada manager versi color, maka dia bisa melihat cabang vertikal aja. Dashboardnya. Reporting. Nah, email reporting ini problemnya tentu saja ya udah ada memang butuh email reporting. Ini ada
ada lain yang di Melbourne atau di manual. Nah, ini pembuatnya otomatis pakai scheduler biar bisa mengurangi waktu yang untuk membuat pekerjaan ini. Ini contoh emailnya, jadi bisa dibuat. Halo, Mas An. Ya. Mas, Ya. nampaknya masih putus-putus nih, Mas. Apakah ada koneksi yang lebih baik nggak, Mas? Nggak ada sih. Sebentar. Soalnya yang satunya tethering, jadi ini masih putus-putus. Mas, sekarang udah enggak nih. Giliran diajak ngomong selalu enggak. Tadi soalnya sempat putus-putus sebentar. Coba lanjut dulu, Mas, nggak apa-apa. Oke. By the way, Ranier, bisa tolong aku jangan jadi co-host aja nggak? Ini saya jadi banyak pop-up-nya yang pop-up-nya yang masukin apa namanya kayak yang waiting room gitu. Oke. Oke, sorry. Ya. Oke, nanti kalau bermasalah lagi tolong kabarin aja ya. Ya, oke. Jadi ini contoh emailnya. Ada yang tanggalnya ini dia bisa pakai variabel, sebenarnya ini angka-angkanya juga pakai variabel, jadi ketika dibuat itu langsung yang kita buat scriptnya aja, tapi nanti itunya akan angka-angkanya akan terisi otomatis, akan terupdate otomatis. Warna ini juga bisa kita setting, jadi ini bisa negatif tapi angkanya hijau, yang sedangkan ini growth-nya positif angkanya hijau, karena kan kalau cash out itu kan kebalikannya dari cash out kan kebalikannya, ketika orang cash out makin besar kan sebenarnya negatif buat kantor kan, buat perusahaan. Jadi uangnya dikeluarin, sehingga kalau dia growth-nya tinggi, maka justru malah merah. Tapi kalau semakin kecil, maka sebenarnya dia akan hijau, lebih bagus. Terus ini contoh data exploration yang pernah saya lakukan. Jadi waktu itu ada masalah dari target yang ada itu disbursement-nya nggak capai target. Jadi YTD itu year to date. Jadi di tengah tahun itu analisis nggak mencapai target. Jadi targetnya adalah sekian, tapi secara aktualnya itu cuma 80-70%. Nah, sehingga di tengah tahun itu kita melakukan analisis. Analisisnya sebenarnya ya simpel, lebih kayak ke drill down masing-masing cabang itu performanya gimana, untuk kenapa cabang ini, apakah benar-benar cabang ini itu jelek, ataukah sebenarnya dia ada masalah apa, apakah ada petugas lapangannya yang nggak aktif, ataukah ada petugas lapangannya kurang. Gitu. Akhirnya setelah melakukan analisis, hasilnya tengah tahun sempat ini, di akhir tahun jadi achieve target. Jadi analisisnya sebenarnya ya nggak yang fancy, nggak yang machine learning atau semacamnya, tapi lebih ke drill down dan bagaimananya. Nah, untuk analisisnya ini nanti akan jadi project untuk tanggal 4 nanti. Jadi di sini nggak terlalu saya bahas detailnya kayak gimana, tapi ini lebih kayak ke kenapa sih pentingnya melakukan project yang nanti dibuat di Dekilab tanggal 4 nanti ya, Rain ya? Betul. Ya itu. Jadi ini lebih ke sebenarnya mungkin proyeknya itu kayak ya lebih kayak ke tidyverse gitu aja. Cuman dengan mendrill down, mengetahui kenapa alasannya masing-masing cabang itu bermasalah, akhirnya kita bisa mencari tahu, menyelesaikan masalahnya, sehingga akhirnya di akhir tahun bisa menjadi achieve target. Gitu. Terus saat teknikalnya
Untuk teknikalnya, tadi kan ada 3 produk yang mau dibahas ya. Ada Plumber, Shiny Dashboard, sama email. Nah, silakan masuk ke menti.com, masukin, kelihatan nggak angkanya? Masukin angka itu, nanti pilih mau yang Plumber, Shiny, atau email. Gas dulu. Code-nya 232547 ya, Mas? Ya, 232547. Aku bantu chat di Zoom grup chatnya nih. Wow, udah ada info ya. Cepet juga. Ini berarti demo ya, Mas ya? Ya, lebih ke bahas teknikalnya gitu. Cuman yang jelas datanya bukan pakai data real ya, jadi data dummy. Oke. Dan untuk yang Plumber, jadi bukan bahas credit scoring-nya, tapi bahas Plumber-nya. Jadi kita nggak, kalau bahas credit scoring-nya bisa satu SKS sendiri itu untuk bahas credit scoring, membuat credit scoring. Nampaknya seru aja nih, Mas, antara Shiny Dashboard dan API using Plumber nih. Kita ada 150 orang. Ya. Wow, kayaknya API using Plumber sampai ini sekarang 727 sampai 728 aja ya, biar nggak kelamaan sini. Oke, nggak apa-apa. Sampai 728 ditunggu votingnya. Ketiganya sih pinginnya, ini yang komen ada yang Shiny aja dong, API please, ketiganya. Nanti code-nya juga ada di GitHub, jadi nanti silakan setelah, kalau yang 2 nggak dipilih, nanti juga silakan bisa dipelajari sendiri code-nya. Ini lebih kayak ke code, kalau di itu misalnya kayak reproducible example doang, jadi lebih kayak ke code intinya aja. Cuman silakan nanti bisa dikembangkan sendiri untuk building produknya di perusahaannya masing-masing atau untuk latihan masing-masing gitu. Oh. Nanti saya share code-nya. Oke. Cukup imbang juga ya. Cukup sengit lah. Oke, berarti sebentar, laptop saya nge-hang. Oke. Baik, nanti mungkin kalau misalkan ada waktu bisa bahas yang selanjutnya, tapi sekarang berarti bahas yang Plumber aja ya. Oke, aku buka RStudio, kelihatan? Ya, kelihatan sih. Cukup kok, Mas. Tadi masalah plumber. Sorry, lupa belum dibersihin dulu. Oke, tadi kan dari Plumber, API step pertama adalah building modelnya. Seperti yang tadi saya bilang, modelnya kita nggak akan bahas credit scoring, jadi modelnya lebih ke kayak gini aja. Setelahnya, yang penting intinya adalah kita menyimpan, ini saya pakai database, data sampel aja yang dari R.
data iris. Kita buat data trennya, terus ini kita pisahin tren sama tes, terus di sini saya pakai decision tree. Terus itu adalah modelnya. Ini kalau prediksinya kayak gitu, terus jadinya confusion metricnya ya lumayan lah ya. Nggak 100% tapi lumayan besar. Terus setelah itu yang penting adalah modelnya kita simpan. Modelnya kita simpan dalam bentuk RDS. RDS ini binary file-nya R, jadi lebih cepat dibacanya kalau sama R. Jadi nanti ketika plumbernya digunakan itu nggak baca jadi CSV lagi. Terus anggaplah ini ada data baru. Ada data baru, data iris, kita pakai ID, diberikan ID supaya nanti buat sebagai input di plumbernya. Terus karena data baru ya anggaplah berarti spesiesnya 0. Berarti anggaplah kita nggak tahu bahwa si ID 123456 ini tuh spesiesnya apa. Terus kita save datanya, data barunya di data. Ini di sini karena sampel pakainya datanya di RDS, di file lokal. Cuma nanti kalau production ya berarti datanya ada database. Selanjutnya yang penting adalah buat fungsi prediksinya. Fungsi prediksinya yang package yang diperlukan karena itu tadi pakai R partition, pakai R part, jadi kita pakai package itu, terus bikin fungsi untuk mendapatkan spesies atau misalkan grade scoring atau apa, ini get spesies dari inputnya adalah ID-nya. Jadi ketika ada ID yang ada, maka jadi API-nya itu nggak input semua data lewat API, tapi kayak yang tadi kan datanya di input lewat BP, lewat grade officer udah di input datanya, cuma untuk dapetin credit scoring-nya doang itu pakai API. Jadi di sini datanya sebenarnya udah ada seperti yang tadi dibuat sebelumnya. Cuman yang di input jadi ID-nya. Terus inputnya adalah data yang adanya itu sama input lagi modelnya. Ini cuma kayak info sebagai kalau buat API harus dicek-cek dulu inputannya supaya kalau ada karena API ini dipakai untuk sama engineer maka harus ngasih tahu juga engineer kalau ada error tuh errornya tentang apa. Jadi jangan error tapi engineer-nya juga bingung, akhirnya kita bingung semuanya. Terus ya untuk memprediksi dari data yang ada. Jadi pertama ketika ID-nya dimasukin akan dicek data itu ID itu tuh ada di data apa enggak. Kalau ID-nya nggak ada di data maka akan keluar error ID tidak ada. Jadi mungkin ada salah kirim dari engineer bahwa ID-nya nggak ada, ID-nya salah atau datanya belum kesync sehingga datanya nggak ada. Ketika sudah ini maka akan dibuat variabel baru spesies dari hasil prediksi. File fungsi prediksinya udah, sekarang masuk ke fungsi plumbernya. Jadi fungsi plumber, kan kalau biasanya kita buat prediksi kan, buat fungsi kan ada objek yang disimpan di depannya. Kalau di plumber, fungsinya itu nggak disimpan sebagai objek, tapi dia langsung sebagai terakhir gitu, kayak return dari file ini adalah si function-nya ini. Inputnya adalah ID dan res. Nah ini kita baca package yang dibutuhkan tadi di player sama kita mengambil fungsi predict yang di sini. Sebenarnya ini juga bisa langsung copy, langsung masukin semua ke plumber.r ini. Cuman kan biasanya dalam production itu filenya terpisah karena panjang banget. Jadi yang plumber.r-nya ini dibuat singkat aja. Terus sebelum baca untuk baca datanya ini, baca model sama ngadatanya ini harus di luar function. Kenapa harus di luar function? Karena fungsi ini akan dijalankan setiap kali API-nya dipanggil. Jadi kalau
baca modelnya itu setiap kali dipanggil, maka akan lama API-nya. Nah, kalau di sini tuh kayak ibaratnya kalau desain ini disimpan sebagai global. Nah, ketika sudah disimpan sebagai global, ini ketika ada yang manggil API-nya cuma tinggal predict aja. Jadi ini ketika ada input ID, maka langsung jalanin prediksinya dari ID yang diinput, terus database-nya Iris Data, modelnya model yang di atasnya ini. Hasilnya ini. Nah, kalau dari sini kan tadi get species tadi udah di set ada error atau enggaknya. Nah, itu kalau ada errornya, maka dikeluarin sebagai error. Di sini ada kita respon itu adalah hasil akhirnya, ID-nya disimpan sebagai ID, nanti errornya itu dikasih tahu errornya apa. Jadi misalkan kita jalankan get species 0. Nama, sorry, lupa. Nah, itu akan keluar error ID tidak ada. Terus kalau get species AA, itu ada error ID harus numerik. Jadi error ini yang akan kita kembalikan lewat API-nya tadi. Kalau nggak ada error, maka statusnya 200, itu artinya berhasil. Terus outputnya adalah si hasil tadi. Buat semuanya jadi karakter karena akan dibuat sebagai list dan akan diekspor sebagai JSON. Untuk jalanin API-nya ini, jalanin Plumber ini kita perlu tes dulu. Nah, ini tes API-nya di sini. Nah, ini tetap kelihatan kan ya? API editornya ini kelihatan? Masih. Ini masih di sininya kelihatan. Di sini ini untuk ngetesnya. Jadi ini kayak dashboard, bukan dashboard sih, testing untuk API-nya. Ini bisa dicoba masukin ID-nya. Kalau 1, maka hasilnya ini respon yang akan keluar yang dikirimkan sebagai API. Hasilnya kayak gini. ID-nya 1, terus output-nya apa aja. Terus kalau masukinnya 0, maka akan error. Nah, tapi kan kalau dalam production nggak mungkin pakai kayak gini ya. Jadi biasanya pakainya langsung kayak gini. Predict ID sama dengan 1. Jadi URL-nya apa, terus masukin ID-nya apa, terus nanti akan keluar hasilnya. Seperti API yang biasanya kalian pakai. Kalau error, maka ID harus numerik. 2, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk menjadi benar-benar, ini tadi saya buat lognya, jadi akan proses lognya apa aja. Kalau 0, maka ID tidak ada. Kalau AA, maka ID harus numerik, ada errornya gitu. Nah, kalau API itu kan pasti nggak mungkin kita buat di RStudio gini, terus nanti jadi production-nya jadi susah. Nah, di sini kalau saya pakai Docker. Jadi sebelum untuk masukin ke sana, buat dulu Docker file-nya. Docker file-nya kita ambil dari Rocker, itu Docker situ, terus oh ya, kenapa tadi nggak bisa pakai RStudio, karena nanti kalau ininya di stop, ya itunya API-nya mati. Jadi ini dibuat Docker supaya API-nya tetap jalan terus. Ini saya buat sekilas aja, mungkin
banyak yang nggak familiar sama Docker, tapi ini info sekilas saja. Jadi install apa aja package apa aja yang dibutuhkan, terus copy semua filenya sesuai dengan folder package-nya tadi, folder structure dari project ini. Terus nanti panggil plumber.r. Nanti kalau sudah, ini tadi saya sudah jalanin, sudah buat Docker-nya, terus nanti tinggal dibuka di 80 predict. Nah, ini hasilnya sama. Hasilnya kayak gitu. Jadi ini saya itu jadi Docker-nya saya tadi buat, dijalankan, tadi yang image yang dibuat itu dijalankan, nanti ada Docker-nya di sini, port yang di-share itu 8080, maka jalan di sini. Jadi nanti yang diberikan ke engineer adalah cukup si image-nya tadi supaya bisa dijalankan. Gitu. Untuk teknisnya itu kayaknya udah lewat waktunya juga ya, nih. Udah. Semua code-nya tadi ada di sini. github.com mfarhanen dekilab data mentoring. Saya bantuin ketikin ya, Mas. Bentar, aku copy aja. Oh, oke, baik. Bisa mau ikut chat-nya mana tadi? Di Zoom group chat. Mana tadi? Kalau buka chat dari sini ketika lagi ini gimana ya? Oh, enggak. Oh, sorry. Nggak apa-apa, Mas. Oh. Okay. Ini Mas An share privately, aku share ke iya, sorry. Everyone. Nggak apa-apa, tenang aja, Mas. Oke. Detail teknisnya itu, terus Q&A dulu, lupa. Ini untuk terakhir. Mana Q&A? Ya, itu silakan Daniel, saya kembalikan waktunya kan. Oke, thank you Mas. Rekan-rekan sekalian, sesi tanya jawab udah dibuka. Seperti yang saya udah bilang di sebelumnya, silakan tanya jawabnya di Zoom group chat-nya. Jangan lupa di share to everyone kalau untuk sebelum di enter, sebelum dikirimkan chat-nya. Jadi silakan bertanya di Zoom group chat-nya aja. Nanti saya dan Mas Aan akan bantu menjawab. Mas Aan yang jawab, bukan saya sebenarnya. Oke, nih udah mulai ada yang masuk nih, Mas. Beberapa kita mulai ya, Mas ya. Saya nggak usah video aja ya, malu saya. Oke. Dari Pong James, Mas, ada tidak metodologi yang menjadi referensi dalam mengerjakan suatu case problem sebagai data science? Metodologi. Bingung sih, metodologi maksudnya ada data science. Agak bingung juga sih maksudnya metodologi referensi. Sebenarnya sih kalau intinya ketika menyelesaikan masalah, pelajari betul masalahnya apa. Kayak tadi itu kan, kenapa bikin API ini sendiri, kenapa nggak bikin di engineer, karena kalau yang lebih ngerti modelnya kita, jadi daripada tektok kita buat modelnya, terus nanti engineer harus convert, lebih baik kita bikin modelnya sampai jadi API-nya, sehingga mereka tinggal deploy ke production, atau nanti, atau bisa aja sebenarnya yang tadi masalah Docker-nya itu ya kita sendiri yang memanage Docker-nya itu. Gitu. Kalau agak bingung juga sih masalah metodologi ini. Tapi kalau maksudnya untuk credit scoring, model apa yang dipakai, sebenarnya kita dari jurnal sih. Jadi jurnal yang
baca-baca itu nanti ada kayak yang baru, yang ini, terus kita cek ke datanya mana yang paling bagus gitu sih. Lebih ke lihat problemnya sama lihat datanya. Jadi nggak cari metodologi terus coba-coba diimplementasikan, tapi dari problem sama data yang ada itu nanti cocoknya pakai apa gitu. Oke, lanjut ya Mas. Dari Rifai Nur Widianara, halo Mas Aan, saya junior di Stat UGM. Wah, sama-sama UGM nih kayaknya Mas. Kalau mau deploy di Shiny antara UI dan server harus dipisahkan ya? Maksudnya filenya ya? Nggak harus. Bisa pakai app.r atau bisa pakai UI.r sama server.r. Nggak harus. Jadi Shiny-nya itu udah otomatis ketika ada app.r atau Shiny atau UI.r sama server.r di dalam folder, maka folder itu jadi Shiny dashboard. Jadi nggak harus. Cuman kebiasaan aja aku dari dulu kayak untuk lebih memudahkan aku pisah UI sama servernya itu. Gitu. Oke, lanjut Mbak Irma Pratasari. Kalau habis mentraining data dan menguji akurasi DLL itu, kalau mau build apps berdasarkan prediction yang kita buat gimana ya, Mas? Jadi kalau ini yang dari yang tadi itu sih. Jadi yang penting kan tadi kan udah tahu akurasinya. Yang perlu disimpan adalah modelnya. Jadi modelnya itu harus disimpan. Jadi biasanya saya simpan dalam RDS karena itu nggak bisa disimpan jadi file lain juga. Itu bukan data yang CSV gitu, tapi model yang RDS. Nanti ketika plumbernya dijalankan, saya sambil share aja deh. Ya. Jadi kan tadi modelnya udah dibuat, terus jangan lupa modelnya disimpan sebagai RDS. Ini disimpan di data RDS. Nah ini bisa dilihat di sini API, di datanya ada model.rds. Nah setelah datanya disimpan, buat fungsi untuk memprediksinya. Jadi ketika ada data baru, apa yang dilakukan. Nah kalau ini karena simple, jadi tinggal data baru langsung prediksi. Cuman kalau dalam real life-nya, kalian harus melakukan apa yang dilakukan ketika membuat model. Misalkan ada manipulasi data, ada perubahan data yang data tadinya jenis umur tadinya numerik jadi kelompok. Nah, itu harus dilakukan di dalam fungsi prediksinya ini. Nanti hasil akhirnya setelah ini yang masalah output-nya ini terserah mau hanya hasil akhirnya atau sama datanya juga dikeluarkan. Setelah dibuat fungsinya, baru dimasukkan ke plumber. Plumber.r-nya ini sebenarnya cuma manggil fungsi ini aja sih. Dari input yang ada, manggil fungsi yang udah dibuat, udah, itu aja. Yang penting modelnya ini juga di-load di plumber-nya. Kalau iris data ini harusnya kalau dalam production nggak ada sih, karena kan datanya langsung dari database. Gitu sih. Jadi setelah selesai yang perlu dibuat adalah dua file ini. Selanjutnya, ketiga adalah membuat Docker image-nya kalau mau diimplement di Docker. Kalau nggak diimplement di Docker, minta tolong engineer untuk install R di server. Tapi lebih enak pakai Docker. Gitu. Itu sih. Oke. Lanjut. Dari Yopi masih belum paham model machine learning. Bagaimana bisa model ini diterapkan untuk berbagai keperluan mendatang? Sebenarnya agak di luar konten ya, tapi nggak apa-apa. Jadi ya machine learning ini kan, sorry tadi pertanyaannya apa? Bagaimana bisa model ini diterapkan untuk berbagai keperluan yang mendatang? Untuk keperluan mendatang.
jadi untuk memprediksi gitu ya. Ya. Yeah. Jadi kalau kayak kalau waktu dulu saya kuliah, belajar machine learning atau belajar model itu cuma sampai tahap akurasi. Jadi yang penting, model saya bagus nih, akurasinya bagus. Tapi dalam kerjaan yang realnya, model machine learning itu baru akan terbukti bagus atau enggak kalau bisa memprediksi. Jadi data yang belum ada, data yang nantinya akan ke depannya akan ada itu. Nah, cuman untuk tahu model yang akan ada itu bagus atau enggak, ya kita estimasi dari data tes yang ada, cuman kita sembunyikan ketika modeling. Nah, untuk tahu model itu berguna atau enggak, sebenarnya balik lagi kenapa perlu modeling itu sendiri. Misalkan kayak ini nih, credit scoring ini. Kenapa sih saya perlu melakukan model credit scoring ini? Karena secara bisnisnya, secara use case-nya itu memang butuh scoring untuk model, bahwa butuh untuk tahu si ibu-ibu yang mendaftar ini dapat skor apa dan akhirnya dapat pricing seperti apa. Gitu. Itu sih. Kalau jadi kembali lagi sebelum membuat model, ya use case-nya udah jelas dulu sebelum belajar machine learning. Maksudnya bahwa di sini saya ingin membuat credit scoring karena emang dibutuhkan, ada use case-nya, ada problemnya, kebutuhannya itu. Gitu sih. Tadi saya belum, itu ada Fai, tadi saya lupa menyapa. Halo Fai sama Mas Aswan. Mas Aswan ini inisiatornya Air Indonesia. Itu yang tadi saya bilang, saya lihat mencontoh yang Mentimeter itu tadi dari waktu Mas Aswan bikin webinar itu, jadi bisa tahu sebenarnya usernya itu pengen demo yang seperti apa. Terima kasih Mas Aswan. Oke, luar biasa. Oke Mas. Lanjut dari Amran, kalau datanya berada di database, apakah Plumber ini bisa juga digunakan untuk mengambil dan menyimpan data hasil olahan? Bisa, jadi yang sekarang ini modelnya dalam production-nya sebenarnya datanya ada di database yang sekarang saya gunakan. Jadi mengambil data dalam production-nya itu di dalam fungsi yang tadi. Kenapa saya contohnya pakai RDS? Karena susah untuk mencontohkan pakai database langsung, membuat ininya, terus kalau mau di-share itu akan susah. Jadi makanya simpan datanya. Jadi dalam Plumber-nya tadi, ini kan dia mengambil, yang fungsi predict-nya. Di fungsi predict-nya ini kan dia memfilter data. Nah, sebenarnya di sini itu kalau dalam production-nya itu langsung kayak SQL query. Jadi select bintang from data where ID sama dengan this ID. Gitu. Nah, nanti, tapi kalau dalam sini, saya nggak menyimpan datanya secara langsung. Cuman ketika API-nya dipanggil sama engineer, nah itu baru disimpan ke database. Gitu. Sangat bisa untuk dengan itu. Cuman yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kalau masalah, karena kan koneksi langsung ke database live itu yang perlu diperhatikan adalah masalah manage koneksinya. Jangan sampai koneksinya itu putus di tengah jalan sehingga yang API selanjutnya itu jadi nggak bisa connect ke database. Tipsnya saya pakai package pool, POOL. Itu jadi yang manage connection untuk R. Manage connection ke database untuk R. Gitu sih. Oke. Next ya, Mas. Ya. Dari Aep Hidayatullah, untuk deployment-nya bagaimana untuk multi-user yang akses bersamaan? Kalau untuk, jadi pada dasarnya R itu single threaded, jadi single user juga. Jadi untuk aku sih sebelum pas deploy di dev itu, saya dan tim saya itu ya bikin script dulu untuk ngetes API-nya itu bisa jalan bareng atau enggak. Ya itu nggak bisa jalan bareng. Jadi sistemnya itu adalah antrian FIFO. Jadi ketika ada user yang akses API-nya maka akan mengantri gitu. Cuman karena API-nya jalannya cepat, jadi ya sebenarnya nggak gitu kerasa itunya. Gitu. Nah, untuk Plumber ini saya lupa tadi bilang.
Tadi saya ada yang kelupaan. Share screen. Jadi pada production-nya saya pakai Docker Compose. Ini nanti kalau mau tanya detailnya nanti silakan japri aja lewat Telegram ya. Karena ini terlalu teknis banget. Sebenarnya agak di luar konteks R. Jadi saya pada saat deploy-nya itu pakai Docker Compose. Jadi Docker-nya itu image-nya ada dua, kontainernya ada dua. API-nya, si Plumber-nya, sama LB load balancing itu pakai Docker Cloud Hub Proxy ini. Nah, si API-nya ini aku buat beberapa kontainer. Jadi dalam production-nya bisa 4 atau 5, terserah sih sebenarnya, tergantung kemampuan servernya aja bisa buat beberapa kontainer. Nah, si load balancing Hub Proxy, Docker Hub Proxy ini, dia yang akan manage user. Ketika ada user A masuk, maka akan masuk ke kontainer API 1. Ketika ada user B, maka itu cara urutan gitu. Jadi secara production-nya pakai Docker Compose untuk bisa ini. Nanti tinggal di-scale aja si API-nya supaya bisa jalan berapa terserah kebutuhannya masing-masing. Gitu. Untuk teknisnya nanti, ini teknis banget masalah ininya, bisa japri lewat Telegram kalau mau untuk ininya. Terima kasih. Oke, lanjut Mas. Dari Muhammad Akajas Alkarani, mau tanya Mas, apakah Mas menguasai Python juga atau memang harus fokus di R saja? Anak saya nangis sebentar. Sorry. Nggak apa-apa, Mas. Jadi, saya bisa dibilang menguasai atau enggak ya? Ya, intinya saya ngerti Python lah. Di production saya ada Airflow yang pakai Python, script ETL-nya juga ada beberapa yang pakai Python. Tim saya juga ada data engineer pakai Python, jadi more or less harus review codingannya dia juga yang pakai Python. Cuman kalau saya disuruh buat produk pakai Python nggak bisa. Tapi kalau baca, terus ngedit script, gitu-gitu masih bisa. Yang sehari-harinya mayoritas tuh R sama SQL. SQL-nya pakai Redshift. Jadi itu yang paling sering, SQL sama R. Itu. Tapi harus tahu juga sih. Tetap harus tahu walaupun nggak banget-banget. Oke. Lanjut ke Nedi Ghazali. Halo Mas Farkan, sebelumnya saya pernah ikut webinar di QLab juga dengan data analis Logisly. Oh, Mbak Nelda nih berarti ini. Kalau untuk data analis sebenarnya untuk kerjaan day to day itu kebanyakan SQL. Apakah ada perbedaan dan harus jago ke arah yang mana? Gitu. Sebenarnya tergantung environment perusahaan. Kayak misalkan kamu data scientist satu-satunya, terus tim lain adanya itu kayak engineer atau apa yang biasanya cuma SQL. Lebih baik kamu fokus di SQL aja. Supaya kalau ada apa-apa bisa tektokan ke tim lain. Cuman, nah kalau misalkan kamu sebagai istilahnya data analis udah ada head-nya itu bisanya apa, lebih baik sesuaikan dengan head-nya. Jadi program, kenapa kantor saya pakai R? Karena saya orang data scientist pertama yang di sana. Jadi saya yang menentukan arah kemana kantor saya pakai platform apa. Nah, ketika kita nanti pindah perusahaan, terus sebagai staff, data analis, sesuaikan di mana di situ langit dijunjung gitu ya, istilahnya ya. Jadi sesuaikan kantor kamu pakai apa. Cuman kalau SQL itu tergantung dari, kalau misalkan dashboard ya, atau visualisasi tergantung dari platform yang dipakai. Kayak misalkan Redis, Metabase itu kan visualisasinya nggak terbatas ya, nggak semuanya yang kita pengen ada. Sedangkan kalau R kan bener-bener custom, jadi bisa banyak banget gitu sih. Jadi sebenarnya kalau R SQL itu bukan komparasi, tapi itu kayak dua-duanya ya ini. Cuman kalau R atau Python itu yang biasanya sering dibandingkan, nah itu tergantung di mana atasan kamu atau yang di situ udah ada apa gitu. Gitu. Oke. Lanjut dari Bagus Hadi. Tia Marta kenapa menggunakan Plumber, Mas? Kelebihannya apa dibandingkan package yang lain? Wow. Kalau yang bisa saya bilang adalah kenapa di Amarta pakai R. Yang tadi aku bilang karena saya data scientist pertama di sana, jadi saya yang ngedrive waktu itu, karena belum pakai apa-apa waktu itu, jadi saya pilih R dan sampai sekarang masih pakai R. Walaupun pakai Python juga, tapi mayoritas pakai R. Kenapa pakai Plumber? Karena setahu saya sampai saat ini yang untuk API itu pakai Plumber dan itu udah terbukti di production ya. Oke. Kalau mau baca itu
ada mobile TNT itu dia untuk scoring usernya itu udah pakai plumber, padahal usernya udah ratusan kayak jutaan gitu, cuman sekali connect banyak itu bisa pakai plumber. Saya lupa materinya. Dia salah satu penggagas Air Ladies Global juga. Nah, itu dia pakai plumber juga. Gitu. Jadi udah proven di production. Kalau pakai lain saya belum tahu, dan kalaupun programming lain saya nggak bisa. Jadi itu alasannya. Oke. Next ya, Mas. Ya. Oh, ini dari Mas Aswan nih ya. Udah lama nggak bikin meetup katanya nih. Berarti ntar next-nya bikinnya sama di Lab berarti ya, Mas Aswan. Bikin sesi live coding juga nanti. Terus, oh iya, kita lanjut. Oh, ada yang nanya nih, Mas, kalau di Amarta buka internship nggak? Sebenarnya biasanya buka, cuman di masa pandemi ini agak susah sih gitu. Tapi nanti kalau udah benar-benar normal, bukan new normalan, itu silakan bisa email saya kalau tertarik internship. Nanti kita review CV dan ininya nanti kalau ada. Tapi nunggu normal ya. Kalau masih pandemi ini udah jelas nggak akan diproses. Oh, oke. Berarti nanti langsung Mas Aan yang lihat ya? Iya, saya dan tim saya nanti bisa email. Nanti email saya tadi kan yang itu masih ada di presentasi tadi. Oke, siap. Nanti di-share ya Mas berarti ya ininya, presentasi dan emailnya ya Mas ya? Iya. Oke. Lanjut. Dari Yopi lagi, kalau pertama kali jadi data scientist di kantor yang menguji siapa Mas waktu interview? Ya sebenarnya bukan pertama kali sih, ada bos saya yang interview saya, tapi dia itu dosen gitu, jadi lebih ke teoritis. Nah, saya kayak tim data scientist yang teknikal pertamanya. Yang nguji siapa biasanya kalau udah di-review sama bos gitu, mereka nggak nguji teknikal, tapi nguji hasilnya. Jadi yang penting kita bisa bikin produknya bagus sesuai dengan yang dibutuhkan, oke, gitu. Jadi dia nggak review teknikalnya. Itu sih. Jadi saya bukan langsung jadi bos ya waktu itu. Mesti bukan langsung jadi head atau apa, tapi waktu itu jadi staff, cuman staffnya staff teknikal pertama. Waktu itu Amarta itu masih 20 orang. Jadi data scientist-nya juga baru 2 sama saya. Jadi ya head-nya sekarang itu masih jadi dosen di Gundar, sempat jadi dosen juga di UI, tapi sekarang jadi Gundar doang di data science gitu, fokus-fokus di sana. Cuman dia lebih teoritis. Jadi saya yang teknikalnya. Gitu. Oke, lanjut Mas Aan. Ini dari Denny. Sepertinya ini agak teknis ya Mas. Untuk split dataset ke train dan data test serta validate selain rule. Ini bilangnya gimana ya Mas? Rule 8/2 atau 7/3, apakah ada aturan lain seperti random atau predefined karena hasilnya bisa beda untuk pemodelan? Benar nggak Mas tuh kira-kira? Sebenarnya kalau tadi aku contohnya itu mau pakai yang jelimet tapi malah jadinya nanti susah di-share. Kalau di R ada package namanya Caret, bacanya apa ya? Caret, CARET. Jadi dia itu kayak kalau di DPLIR kan untuk data wrangling itu enak, bahasanya bagus, bahasanya konsisten. ggplot tuh untuk membuat plot tuh bahasanya konsisten. Nah, Caret itu untuk modeling itu bahasanya konsisten dan enak. Jadi dia akan pakai cross validation. Nah, cross validation juga udah otomatis. Kenapa aturan 0,8 sama 0,2 atau 0,7 0,3 sebenarnya nggak terlalu jadi masalah kalau modelnya bagus dan pemilihannya ini sih. Jadi ketika ganti-ganti partisi modelnya berubah jauh, itu artinya modelnya masih ada yang bermasalah. Jadi modelnya nggak fit atau overfitting gitu.
Jadi seharusnya mau pilih 0,8, 0,2 atau 0,7, 0,3 atau 75, 25 itu modelnya mungkin akan berubah, tapi performanya nggak akan berubah jauh. Ketika performanya jadi berubah jauh, berarti ya modelnya biasanya overfitting atau underfitting yang jauh banget sehingga berubah data sedikit langsung mempengaruhi hasil prediksi, hasil modelnya sehingga prediksinya untuk data-data baru jelek. Gitu sih. Yang penting biasanya kalau dalam di karet tadi, paket karet tadi dia udah bantu pemilihan cross validation-nya itu lebih enak sehingga kita apa namanya nggak terlalu pusing mikirin itu. Gitu sih. Ini tadi saya baca tapi udah kelihatan kayaknya. Di R ada KNN fit juga atau enggak di Python. Itu ada juga package-nya. Paling enak tuh install package karet tadi. Nanti akan diinstalin langsung beberapa model yang udah udah di-compile sama karet tadi itu. Kalau enggak googling aja tutorial karet R, CARET ya, bukan K. Gitu. Silakan, Baji. Oke. Lagi dari Denny kembali, katanya untuk machine learning, R itu lebih lambat dibandingkan menggunakan machine learning yang berbasis Python, namun sklearn atau TensorFlow. Mohon pencerahannya. Gimana, Mas? Iya, kalau yang sebenarnya tergantung definisi machine learning apa yang kamu ini kayak ada orang bilang kan regresi itu machine learning, tapi ya kalau misalkan kayak yang cuma regresi atau decision tree itu nggak terlalu ngaruh, tapi kayak misalkan random forest, KNN, apalagi yang computer vision itu jelas R kalah jauh. Karena yang tadi itu R itu sebenarnya kan yang nyiptain statistician yang sebenarnya lebih ke untuk data statistik yang statistik itu pengertiannya adalah menganalisis data sampel untuk interpretasi data populasi yang jadi kayak sebenarnya kurang cocok untuk langsung data besar banget gitu. Tadi itu kan saya bilang juga R itu semua datanya disimpan di RAM. Jadi kalau untuk data besar itu ya nggak cocok juga gitu. Nah, sedangkan kalau credit scoring, sebenarnya credit scoring yang saya pakai itu masih pakai ya kayak regression logistik, sebenarnya udah nyobain pakai macam-macam random forest dan lain-lain, tapi tetap model yang performanya paling baik itu masih regression logistik atau semacamnya. Karena emang datanya nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu ngaruh untuk model-model yang saya bilang fancy-fancy kayak gitu. Kalau kayak deep learning, computer vision, atau untuk image recognition gitu-gitu, lebih bagus Python. Di R ada TensorFlow juga supportnya, cuma tetap lebih bagus Python. Oke, lanjut Mas. Ya. Dari Yoshiro, maaf saya masih baru, apakah dengan Plumber ini kita bisa gunakan sebagai tempat penyimpanan data secara lokal sekaligus menjadi server karena orang lain bisa menggunakan data kita dengan JSON? Sebenarnya doable, misalnya bisa, tapi kayaknya enggak. Kalau untuk penyimpanan data, mendingan pakai ya database aja, database disimpan di lokal, terus nanti orang lain query database gitu. Gitu, maksudnya bisa sih, cuman kayak nggak cocok untuk sebagai kegunaannya. Jadi API itu sesuatu yang kita kayak ngirim data atau ngirim apa yang sehingga dibalikin lagi datanya setelah diproses atau setelah di ini. Jadi kalau yang cuma untuk query data, kayak untuk ngambil data doang, yang penting langsung query langsung ke database-nya gitu sih. Gitu. Oke. Kemudian dari Fitri Mutiara Ananda, sepertinya ini masih mahasiswa nih Mas. Mas kalau boleh tahu judul skripsinya apa ya buat inspirasi buat bikin skripsi? Wow. Skripsinya saya tiba-tiba lupa. Intinya simulasi Newton Raphson pakai Monte Carlo. Jadi simulasinya pakai Monte Carlo, tapi untuk prediksi untuk iterasinya itu pakai Newton Raphson untuk memprediksi persediaan barang. Jadi saya waktu itu internship di United Tractor, terus ada data spare part gitu data-datanya, saya buat skripsinya. Jadi untuk memprediksi
kapan harus stok barang. Gitu, pakai simulasi Monte Carlo untuk simulasi penjualannya gitu, terus Newton Raphson untuk optimisasinya. Gitu. Nah, waktu itu belum ada package-package-nya, jadi benar-benar bikin skrip manual semuanya, dan belum ada Tidyverse juga, jadi skripnya panjang banget, 3-4 halaman. Jadi skripsi itu saya lampirannya juga lumayan tebal gara-gara R-nya itu. Wow. Beberapa halaman, berapa ya? 8. Ya, gitulah berhalaman. Itu. Oke. Lanjut Mas, dari Ahmad. Waktu efektif untuk bisa belajar R dari pemula sampai profesional berapa lama ya Mas? Sebenarnya susah bilangnya sih itu. Maksudnya kayak definisi profesional juga sebenarnya bias. Maksudnya kayak ini sekedar, ini boleh dibocorin nggak ya? Ini tips ini. Ketika kalian mendaftar, terutama daftar di perusahaan yang saya bekerja, ketika kalian nulis R, tapi skillnya udah mentok, itu langsung saya tolak. Langsung nggak akan saya cek lagi, karena nggak mungkin orang punya skill R yang mentok. Kayak maksudnya kan ada beberapa orang yang skillnya pakai bintang gitu kan. Itu kalau ngaku dia bintangnya banyak sampai mentok, sampai full kayak high level banget tuh hampir nggak mungkin. Bisa dibilang nggak mungkin lah. Seorang Hadley Wickham yang chief scientist CR Studio itu aja dia masih sering belajar. Dia pernah nge-tweet bahwa dia itu sering belajar dari Twitternya orang tentang R. Jadi banyak banget pelajaran baru. Jadi kalau untuk ininya sih yang penting belajar gimana coba-coba nanti saya di situ ada learn more, itu coba follow Twitter hashtagnya Tidy Tuesday, itu seru banget untuk bikin data analisis gitu-gitu. Itu untuk belajar ininya. Jadi untuk waktunya susah juga ya dikasih tahu, susah juga mesti untuk kasih estimasi ininya. Ya bisa dibilang sebulan juga bisa, asalkan konsisten mempelajari semuanya. Justru kalau misalkan ada orang yang meng-apply dan mereka define skill yang mereka full, kayak pakai bintang tadi yang Mas An mention, itu justru malah diragukan gitu ya Mas ya? Iya, karena itu berarti dia kayak merasa udah skillnya udah mentok gitu loh. Padahal programming language itu berkembang terus menerus. Terusnya saya bilang ya, kayaknya harusnya nggak boleh dibilang-bilang deh. Itu harusnya saya jangan dibilang-bilang keluar ya. Nggak apa-apa, ini khusus bagi rekan-rekan yang mengikuti data mentoring di Qlab hari ini, berarti dikasih tips yang sangat berharga, Mas. Terus, lanjut ke, dari Wahyu Safriansyah. Mas izin bertanya, ketika membuat suatu permodelan digunakan set sheet, dasar pemilihan angka untuk set sheet, itu apa ya, Mas? Dan juga, kalau penggunaan summary function itu didasari atas alasan apa? Kalau set sheet itu saya kenapa pakai 26 karena saya suka angka 26. Jadi itu terserah mau pakai angka apa aja. Jadi set sheet itu cuma kayak ngasih tahu kamu randomnya mulai dari mana. Jadi sehingga ketika kamu running ulang lagi hasilnya akan sama. Tapi enggak, jadi angkanya bebas. Ada yang 134, 134. Kalau saya biasanya 26 karena saya suka angka 26. Kalau yang kedua tadi apa ya, summary function maksudnya yang mana? Saya masih nggak mudeng dengan pertanyaannya yang... Penggunaan summary function itu didasari atas alasan apa ya, Mas? Jam berapa itu tadi? Saya lihat kok belum. 8:08. Mungkin kalau misalkan, coba dibaca dulu, Mas. Summary function. Dari Mas Wahyu Safriansyah. Mungkin bisa dicontohkan maksudnya di mananya summary, atau maksudnya summary gitu ya, fungsi summary gitu. Itu kalau fungsi summary fungsi summary doang itu ya dipakai untuk melihat data sih. Iya, maksudnya kayak dipakai sekilas langsung kayak nggak mau ribet-ribet langsung keluarin summary supaya bisa langsung tahu, oh data ini isinya mediannya apa, minnya apa, maksimalnya berapa, data ini jenisnya apa, gitu-gitu sih. Jadi satu fungsi tapi langsung ngeluarin summary dari data frame itu. Didasarinya karena pengen lihat
sekilas dulu. Nah, setelah lihat sekilas, baru lakuin analisis lebih lanjut seperti apa. Gitu. Mungkin kalau masih salah atau bukan maksud itu, tolong tanya lagi aja ya, Wahyu Safriansah. Oke, ya betul. Oke, selanjutnya dari Hengki. Ini walaupun dia chatnya privately ke saya, next time sebelum di chat di rekan-rekan di Kilab kalau mau bertanya di share to everyone ya, jangan lupa. Dia bertanya gini Mas, untuk NLP bahasa Indonesia pakai paket apa di R? Clustering atau classification? NLP kan Natural Language Processing kan ya. Saya belum pernah pakai analisis teks analisis sih. Jadi dulu sempat waktu di MediaTek Databot itu sempat ngelakuin LDA tapi bukan modeling yang aneh-aneh. Jadi nggak bisa jawab. Oke. NLP. Mohon maaf. Oke. Mas tadi yang apa hashtag yang ada di Twitter itu apa ya Mas? Tidy Tuesday ya? Iya, nanti ada di presentasinya juga. Oh, ada oke. Kemudian lanjut ya Mas. Dari Mahendra Wisnu, saat interview kerja untuk menjadi data analyst yang biasa menjadi pertanyaan teknis apa saja ya Mas? Pertanyaan teknis. Sebenarnya tergantung di mana kamu melamar sih. Ya, teknikalnya biasanya dikasih tes untuk melakukan eksplorasi data. Dari situ nanti baru dilihat bagaimana kamu ini. Untuk eksplorasi data ini juga sebenarnya lebih ke kayak cocok-cocokan gitu. Jadi bukan berarti ketika nggak diterima itu yang kamu lakukan salah. Cuman kayak misalnya nih kayak tadi pakai tidyverse itu tuh masih jadi perdebatan untuk beberapa air user. Ada yang suka pakai tidyverse, ada yang enggak. Karena tidyverse itu performanya jadi lebih lemot dibandingkan pakai base air. Tapi dengan tidyverse itu codingannya lebih mudah dibaca dan lebih enak pada saat membuat codingannya gitu. Jadi nggak ada yang udah salah, cuman masalah preferensi. Nah, masalah data analis ini cuma masalah preferensi. Gimana kamu, jadi kayak nggak ada yang benar saklek bahwa data analis itu harus metodologinya harus A, B, C, D, E gitu. Tapi lebih kayak, oh orang ini melakukan step-stepnya kayak gini nih, ini cocok dengan kultur kita nih kayak gini, jadi diterima. Oh orang ini lakuinnya kayak gini, ada cocok sama kultur kita, jadi nggak diterima. Gitu sih. Jadi ketika nggak diterima itu bukan berarti kita salah, tapi pada intinya adalah kita nggak cocok sama perusahaan itu. Gitu. Okay. Untuk teknikalnya tergantung perusahaannya juga. Oke. Kembali lagi dari Mas Wahyu Safriansyah, itu tadi dia menambahkan saat pembuatan train control yang Mas Aan. Ini maksudnya package karet ya? Sebentar. Saya kayaknya udah nggak pakai itu. Summary function. Jadi itu tuh lebih kayak ke fungsi yang digunakan untuk ininya, untuk validasinya gitu. Mana sih tadi? Tuh, aku udah lama juga nggak pakai karet. Mana sih tadi chat? Oh, chat. Jadi saat pembuatan train controlnya. Kalau ini tentang karet, tentang yang package karet tadi itu, aku udah lupa sih, udah lama banget nggak pakai package itu, jadi nggak bisa menjawab sih. Oke, Mas. Kita lanjut ya, Mas? Ya. Untuk dari Mas Anji Buana Fijar, Mas pengguna SetSeed bisa untuk berapa kali pembangkitan acak ya? Kalau kita mau melakukan 3 kali pembangkitan acak, cukup SetSeed sekali saja atau harus 3 kali juga setiap sebelum pembangkitan acak?
biasanya set sheet itu di set di depan, di paling atas gitu skripnya. Jadi sebenarnya bilangan random itu kan random generator terutama di R itu sebenarnya nggak benar-benar random. Dia itu cuma ngasih tahu bahwa di R punya tabel random. Nah, set sheet itu ngasih tahu kamu mulainya dari mana. Jadi misalkan tabel randomnya itu setelah 26 itu 30. Setelah itu 31. Jadi ketika kamu set sheet-nya mulai di 26, maka pemanggilan acak yang kedua akan pakai 30. Pemanggilan acak yang ketiga akan pakai 31, gitu seterusnya. Jadi biasanya orang pakainya sekali doang di atas. Satu kali set sheet, jadinya akan skripnya itu akan otomatis mengikuti urutannya gitu loh. Karena jadi itu kayak nggak benar-benar random, cuma kayak ngasih tahu bahwa oh yang pertama ini pakai yang 26, berarti yang kedua ini pakai 30, yang ketiga terus pakai 31 gitu-gitu. Cuman kita nggak tahu angka sebenarnya berapa yang setelah itu. Gitu. Jadi set sheet itu dipakai sekali doang di atas, asalkan pemanggilannya jelas ya. Maksudnya bahwa oh yang skrip baris kesekian itu dipanggil yang pas kedua. Jadi ketika itu dipanggil 2 kali, misalkan kita R-norm 10, ketika itu dijalankan 2 kali, jadi yang skrip selanjutnya jadi urutannya nggak pas tuh. Nah, makanya harus ulangi dari awal. Gitu-gitu. Kalau untuk yang konsisten reproducible-nya. Intinya set sheet itu cuma kayak ngasih tahu ada jalan kayak gini, kamu startnya itu di mana, tapi urutannya itu misalkan selalu seperti itu. Gimana, masih kalau bingung nanti tanyain lagi ya, sorry. Ya, nggak apa-apa Mas. Lanjut aja. Dari Yoshiro, karir seorang data scientist itu kebanyakan jadi karyawan ya Mas. Kalau pengen bersolo karir gitu, bisa nggak selain jadi guru? Contohnya apa ya? Contohnya apa saja? Solo karir ya jadi konsultan sih. Cuman ya agak susah kalau konsultan sendirian. Jadi tetap aja intinya kayak bikin konsultan firm sendiri. Kalau soalnya gini, data analis itu kan kerjanya sama data. Yang datanya itu kan bisa kredensi, kayak misalkan kalau software engineer, kalau kita buat produk itu kan software engineer kan itu bisa buat produk terpisah dari data yang nanti tinggal diimplementasi sendiri. Jadi nggak rahasia. Nah, sedangkan kalau kita data analis, kita kan analisis data keuangan, data transaksi, yang itu sangat rahasia kan perusahaan. Jadi perusahaan akan milih-milih konsultannya. Biasanya akan memilih konsultan yang udah terpercaya, yang udah kayak udah terbiasa kerja bareng, atau yang perusahaan yang udah agensi konsultan yang udah mapan gitu-gitu. Kalau ibaratnya kayak kalau yang terkenal itu kan dulu Iwan Setiawan tuh yang punya bikin Prophetic, yang konsultan analisis gitu-gitu. Nah itu tapi kan ketika kamu udah terkenal, kamu bisa bikin firm, bisa bikin agensi, tapi tetap yang ngelakuin analisis tuh satu agensi itu, nggak bisa solo karir sendiri gitu sih. Kalau di kampus-kampus paling ya bisa bantuin skripsi gitu. Cuman bukan buatin skripsi ya, tapi bantuin analisis di skripsinya, atau bantuin project-project dosen, itu bisa individual. Maksudnya bisa individu sendiri, asalkan kamu punya kenalan gitu-gitu. Itu sih palingan. Dan statistika analisis itu tuh kayak bukan nice to have sih ya. Kayak itu akan improve bisnis, tapi tanpa data analis itu bisnis tetap akan jalan. Jadi biasanya orang juga akan mikir-mikir di situ. Kalau startup awal-awal itu jarang banget yang punya data analis, karena yang penting jalan dulu. Nanti kalau udah growth-nya udah bagus, udah tinggi, baru dia akan butuh data scientist, data analis gitu. Jadi agak susahnya di situ. Oke. Lanjut Mas, 3 pertanyaan terakhir ya Mas Aan ya. Oke. Dari Dito William, kalau di Amarta skill yang harus di-highlight di resume atau CV buat data analis apa ya Mas? Dan biasanya apakah open buat fresh grade? Nah, terima kasih. Yang harus di-highlight pengalaman, sama ya skill yang harus di-highlight itu maksudnya ya jadi pengalaman aja, nggak usah. Maksudnya kamu udah pernah ngapain aja, udah bisa ngapain aja. Misalkan baru belajar, itu belajar apa aja gitu aja. Yang penting be honest aja sesuai dengan kondisi kamu. Kalau open fresh graduate, open juga, tapi saat ini enggak. Jadi masa pandemi itu memang susah banget untuk ini, karena banyak banget perusahaan yang ya close recruitment dulu sih. Karena harus ngirit cost-nya gitu.
Oke. Oke. Next. Kita cari yang... Itu di chat juga banyak yang ngasih tahu jawaban ya. Jadi kalau saya nggak bisa jawab tuh ada juga beberapa yang ngasih tahu Betul. jawaban-jawabannya kayak itu. Jadi silakan bisa ditanya baca-baca juga. Terima kasih buat teman-teman. Tadi ada Galaxy, Rifai, Mas Aswan yang udah bantu-bantu jawab. Ya. Oke. Lanjut ya, Mas? Ya. Oke, ini deh. Dari Amran lagi, selain Plumber, tools apa lagi yang bisa digunakan untuk mengakses data yang berada di database untuk diolah di R? Jadi kalau Plumber itu malah buat API ya. Tapi kalau tools untuk ambil datanya biasanya pakai sesuai database-nya. Misalkan database saya Postgre, maka saya pakai package R Postgre. Nah, dari situ kalau pakai DPLIR tadi, query-nya bisa pakai kayak query DPLIR biasanya, cuman kayak ganti backend doang, ganti backend database. Kalau pakai Redshift, package-nya Redshift Tools. BigQuery, package-nya juga ada R BigQuery atau Big R Query ya, aku lupa itunya. Jadi cara gampangnya database yang kamu punya apa, searching R spasi nama database-nya, nanti keluar package-nya apa. Banyak banget, beda-beda soalnya. Oke. Oke, berarti tinggal pertanyaan terakhir ya Mas An ya. Kita dari Redmi Rofre, ini dalam bisnis fintech, apakah pengambilan keputusan pemberian kredit mutlak oleh komputer atau tetap diputuskan oleh manusia? Jadi komputer hanya digunakan untuk rating atau bisa lebih? Tergantung fintechnya. Kalau di Amarta kita pakai kredit scoring itu dipakai untuk pengambilan keputusan. Jadi memang meminimalisir karena Amarta itu kan usernya banyak, tapi kita kan targetnya pedesaan. Jadi sehingga usernya itu banyak tapi kecil-kecil, sehingga kita butuh decision yang cepat dan banyak gitu-gitu. Jadi kalau yang masih butuh orang, nanti butuh orangnya banyak banget. Gitu. Beda kalau misalkan kayak misalkan di bank atau di mana yang kliennya gede-gede, yang sekali pinjam tuh berapa M, ratusan juta. Nah itu biasanya pakai orang karena satu keputusan tuh mereka customer-nya cuma dikit, jadi masih bisa pakai orang. Kalau Amarta tuh emang harus pakai tools gitu, kayak komputer. Oke. Oke, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti untuk mungkin kalau mereka yang masih pengen diskusi dengan Mas Aan nanti bisa ini ya Mas, mungkin dari sisi LinkedIn atau emailnya Mas Aan bisa di-share ke Zoom group chat-nya mungkin Mas, nanti biar rekan-rekan di Lab yang masih mau diskusi lagi bisa ada diskusi lanjutan sama Mas Aan. Oke. Ini tadi learn more, silakan bisa belajar dan latihan di Lab. Terus tadi yang setelah itu bisa follow Tidy Tuesday di Twitter. Kalau bingung bisa searching di Google, Stack Overflow. Prinsip saya adalah jangan terlalu banyak menghafal, tapi lebih banyak tahu tentang konsepnya. Jadi untuk detail teknisnya, detail scriptnya, bisa pakai help-nya app, tanda tanya nama fungsinya, atau searching. Kalau mau tanya di Twitter, kalau mau tanya tentang codingan, sebenarnya sekarang lebih enak tanya di Twitter sih, pakai hashtag #start aja. Itu akan banyak yang jawab. Yang penting pakai bahasa Inggris tanyanya, biar bisa diakses sama R Global. Biasanya banyak yang jawab kok. Nah, nanti juga bisa join di R Indonesia, itu Telegram GNU R Indonesia. Tadi Mas Aswan itu inisiatornya. Ya. Saya juga ada di situ, jadi kalau mau tanya-tanya juga di situ. Kalau mungkin lebih enak tanya di grup sih, kalau misal tanya-tanya teknis tentang R, karena jadi banyak yang bisa bantu, bisa jawab. Kalau saya nggak bisa, jadi bisa yang lain juga bisa jawab juga. Kalau Telegram saya t.me mfarhaN, itu Telegram. Emailnya farhan.novianto@gmail. Kalau mau misalkan mau daftar di Amarta, tapi nanti ya. Saat ini masih nggak bisa. Misalkan nanti sudah, mungkin nggak tahu kapan ya. Mungkin Mas Aswan nanti bisa share kapan kira-kira bisa kelar. Mas Aswan tuh di Jabar. Data scientist di Jabar Digital Service. Itu nanti dia yang analisis yang mempengaruhi keputusannya Pak Ridwan Kamil itu. Nah, itu bisa email saya kalau mau tentang Amarta. Kalau personal atau yang lainnya bisa ke Gmail.
Mungkin itu sih. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Renier. Terima kasih teman-teman udah pada join. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Terima kasih teman-teman yang bisa yang bantu jawab tadi di kolom komentar. Itu aja sih dari saya. Terima kasih semuanya. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, jangan langsung keluar dulu karena ada info-info juga dari teman saya nih dari Diki Lab. Halo Kathy. Halo rekan-rekan di Kilab. Halo, silakan Kathy, kamu ada informasi ya katanya ya? Iya, betul. Sebelumnya, aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku Kathy, selaku Customer Success di Kilab. Ingin mengucapkan dulu nih terima kasih karena rekan-rekan di Kilab sudah berpartisipasi dalam data mentoring bersama Mas Aan malam ini. Nah, pada sesi mentoring ini, apa yang disampaikan Mas Aan semoga berguna untuk rekan-rekan di Kilab dalam belajar maupun dalam aplikasi di industri. Aku juga ingin menyampaikan bahwa rekan-rekan semua nanti data mentoring di Kilab akan di-share via email mulai dari materi presentasi dan recording webinar untuk rekan-rekan yang mengikuti data mentoring bersama Mas Aan. Lalu, aku juga ingin menyampaikan bahwa Dekilab akan membagikan kode voucher diskon 10% khusus untuk rekan-rekan yang mengikuti sesi webinar ini. Jadi nanti di email yang akan dibagikan tertera kode voucher potongan harga yang dapat digunakan untuk menjadi premium members Dekilab. Untuk yang sudah menjadi premium members juga bisa menggunakan kode vouchernya juga untuk menambahkan masa subscription members. Jadi nanti akan terakumulasi ya. Jadi untuk rekan-rekan jangan lupa stay tune terus belajar bersama Dekilab karena nanti Mas Aan akan membuat project yang dapat rekan-rekan akses pada 4 Juni 2020 mendatang. Dan rekan-rekan juga bisa mengikuti project, data mentoring, career track, dan event lainnya. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan Dekilab. Sampai bertemu di sesi mentoring selanjutnya. Oh iya Kak Rere, BTW kayaknya kalau misalnya kita buat dokumentasi foto bareng-bareng seru kali ya. Iya betul banget. Jadi rekan-rekan Diki Lab kali ini kita mau coba sesuatu hal yang memorable ya, Kathy ya. Jadi rekan-rekan bisa nyalain kameranya. Kita foto bareng-bareng seru nih kayaknya. Nah, kita akan ada yang buka, seru banget. Asik pada buka. Ayo kita foto bareng-bareng ya, members Diki Lab. Halo, wow, tampangnya cerah semua ya. Kathy, kamu juga termasuk loh. Ini kamu juga ditungguin soalnya. Wow, banyak banget. Terima kasih rekan-rekan. Jadi kita akan pengen ambil gambar, screen capture. Nanti rekan-rekan tinggal pasang muka terganteng, muka tercantiknya. Sama Mas Aan juga. Nanti mungkin aku coba cek dulu ya, temenku udah siap belum nih untuk ambil gambarnya. Ayo semuanya buka kameranya bareng. Sudah semua rekan-rekan sekalian? Anjungin jempol dong. Wah mantap, jempolnya udah ada semua. Oke. Kita ini ya, kita countdown ya 3 2 1 ya. Oke, rekan-rekan. Siap? Kita ambil 3 kali ya Kak Rere ya. Kita ambil 3 kali. Oke, siap. Oke, 3 2 1. Oke, sekali lagi. Sebentar. Oh, 5 kali diambilnya. Oke, siap. Oke, ini teman saya yang satu lagi soalnya nggak keluarin suaranya nih. Oke, sekali lagi ya, rekan-rekan. 3, 2, 1. Oke, 5 kali. Sebentar, rekan-rekan sekalian, jangan kemana-mana dulu. Jangan capek. Kita tanya. Tetap semangat. Ini bagi rekan-rekan yang mau screen capture terus mau di-upload ke sosial media juga boleh, terutama mungkin yang paling sering kita dapat Instagram Story ya. Instagram Story boleh banget langsung mention dia @dikilab. Jadi bisa langsung ke @dqlab dikilab. Oke, sekali lagi katanya. Sekali lagi rekan-rekan. Sekali lagi, siap. Gayanya bebas boleh sekarang, nggak harus jempol. Nggak harus jempol. Nggak harus jempol, gaya bebas. Kayak menurut yang paling keren aja menurut rekan-rekan sekalian. Oke? Siap ya? 3, ada yang semangat tuh. Mas 2, 1. Oke. Rekan-rekan sekalian. Sepertinya sudah cukup. Udah cukup belum nih? Bentar rekan-rekan. Oke, sepertinya udah.
Itu Mas sebelum Aswan ada kita buku baru itu. kenapa? Mas Aswan ada share buku apa tuh Mas Aswan? Mas Oh, Mas As- Aswan. Oh, ada Air for Data Science tuh, buku yang bagus Oh, tuh dari bukunya Mas Hadley Wickham. Aswan. Oh wow, oke Mas Aswan. Mas Aswan nih nanti Ini kita data kerjasama ya mentoring Mas. selanjutnya juga sama Mas Aswan ya, Kak Rere. Betul. Nanti Mas Aswan kita ngobrol-ngobrol ya Mas. Nah, teman-teman di Kilab, rekan-rekan di Kilab, sebelum kita mengakhiri acara ini, tentu saja untuk mengembangkan data mentoring berikutnya, kita butuh banget saran dan feedback-feedback dari rekan-rekan sekalian. Mungkin Kathy bisa sharing link feedbacknya ke rekan-rekan di Kilab sekalian supaya bisa mengisi formnya. Jadi, oke, makasih udah ada yang share. Mungkin Kathy bisa share juga lagi untuk memastikan kalau itu link form yang benar. Jadi rekan-rekan sekalian di sana selain mengisi form penilaian, kita juga menerima saran-saran dari rekan-rekan di Kilab karena saran-saran rekan-rekan sangat berharga sekali untuk kita untuk perkembangan data mentoring berikutnya. Nah, oke. Semoga sesi data mentoring ini menambah ilmu juga untuk rekan-rekan sekalian, wawasan juga bagi rekan-rekan sekalian untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa rekan-rekan, tadi sudah di-mention juga sama Mas Aan dan sama Kathy juga, kita ada project nanti tanggal 4 Juni, itu ada project dari Mas Aan, itu Data Analyst in Finance Part 1. Masih Part 1 ya Mas Aan, berarti ada Part 2. Iya, nanti ada part-nya. Masih Part 1, jadi Data Analyst in Finance Part 1 ini akan membahas lebih ke analisis performa cabang. Nah, rekan-rekan di Kilab nanti tanggal 4 Juni bisa standby aja di akademinya, nanti sudah bisa diakses. Nah, kemudian saya akan mengucapkan terima kasih juga atas nama tim di Kilab kepada rekan-rekan sekalian atas partisipasinya, antusiasmenya juga, semangat belajar walaupun kita masih di rumah terus, masih social distancing, tapi patut diberikan tepuk tangan ya kayaknya untuk semangat belajarnya rekan-rekan sekalian. Saya melihat baik yang memberikan tepuk tangan juga walaupun diut. Dan terima kasih juga untuk Mas Aan atas materi yang dibawakan hari ini. Dan terima kasih juga untuk Mas Aswan yang sudah hadir dari AR Indonesia, perwakilan AR Indonesia. Senang sekali di Kilab bisa banyak membuat komunitas seperti ini dan banyak juga partisipan yang sangat antusias. Dan sampai jumpa kembali di data mentoring berikutnya dan tetap sehat dan terus semangat belajar. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Dadah. Belajarnya semuanya. Dadah.